Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masuklah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pace bene. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, pada masa Prapaskah pekan kelima ini, kita diajak untuk merenungkan kisah Yesus menghidupkan Lazarus dari kematiannya. Pesan utama yang ingin disampaikan Yesus adalah bahwa kebangkitan akan mengalahkan dan membinasakan kematian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berkata dengan sungguh-sungguh tentang dirinya sendiri, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pancaran kata-kata ini menghilangkan kegelapan dari kesedihan mendalam yang disebabkan oleh kematian Lazarus. Marta menerima kata-kata itu dan dengan pengakuan iman yang teguh menyatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kata-kata Yesus membuat pengharapan Marta berpindah dari masa depan yang jauh ke masa kini. Kebangkitan sudah dekat, dengannya hadir dalam pribadi Kristus. Hari ini, wahyu Yesus juga menantang kita. Kita juga dipanggil untuk percaya pada kebangkitan, bukan sebagai semacam fata morgana yang jauh, tetapi sebagai peristiwa yang sudah ada dan bahkan sekarang secara misterius bekerja dalam hidup kita. Namun iman kita pada kebangkitan tidak mengabaikan atau menutupi keresahan manusiawi yang kita rasakan saat menghadapi kematian. Tuhan Yesus sendiri melihat air mata saudara perempuan Lazarus dan orang-orang di sekitar mereka tidak membunyikan emosinya sendiri, tapi seperti yang ditambahkan oleh penginjil Yohanes, dirinya mulai menangis. Kecuali dosa, dia sepenuhnya salah satu dari kita. Dia juga mengalami drama kesedihan, pahitnya air mata yang ditumpahkan karena kehilangan orang yang dicintai. Namun ini tidak mengurangkan cahaya kebenaran yang terpancar dari wahyunya, yang di dalamnya kebangkitan Lazarus merupakan pertanda yang besar. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, hari ini Tuhan mengulangi kepada kita, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia yang memanggil kita untuk sekali lagi mengambil lompatan iman yang besar dan masuk, bahkan sekarang, ke dalam terang kebangkitan. Siapapun yang hidup dan percaya pada Saya tidak akan pernah mati. Apakah engkau percaya akan hal ini? Setelah kita melakukan lompatan ini, cara berpikir dan melihat sesuatu berubah. Mata iman melampaui hal-hal yang terlihat, melihat dengan cara tertentu realitas yang tak terlihat. Segala sesuatu yang terjadi kemudian dinilai dalam terang dimensi lain, dimensi keabadian. Kita menemukan ini dalam petikan kitab kebijaksanaan. Kematian mendadak dari orang benar dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa orang yang menyenangkan Tuhan dan dikasihi olehnya, dan ketika hidup di antara orang-orang berdosa dibangkitkan, agar kejahatan tidak mengubah pemahaman mereka atau tipu daya menipu jiwa mereka. Dilihat dari sudut pandang iman, kematian mereka tidak tampak sebagai kemalangan, tetapi sebagai tindakan pemeliharaan Tuhan yang dipikirnya tidak seperti pikiran kita. Misalnya, penulis kitab suci sendiri menunjukkan bahwa di mata Tuhan, usia tua tidak dihormati untuk jangka waktu tertentu atau diukur dengan jumlah tahun, tetapi pemahaman adalah ubah bagi siapapun, dan kehidupan tanpa celah adalah usia tua. Rencana kasih Tuhan untuk orang-orang pilihannya sepenuhnya diabaikan oleh mereka yang cakrawala satu-satunya adalah hal-hal di dunia ini. Akibatnya, sejauh yang mereka ketahui, dikatakan bahwa mereka akan melihat akhir dari orang bijak dan tidak akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, apa yang bisa diserapkan bagi tumbuh kembangnya iman kita dari kisah mukjizat Yesus ini?
Dalam hal ini ada 3 poin. Pertama, kita bisa meneladani Marta dan Maria yang memiliki relasi pribadi sangat dekat dengan Yesus. Ia pun mengasihi Marta dan Maria karena iman mereka. Iman mereka inilah yang menghadirkan Yesus bagi Lazarus. Hubungan pribadi dengan Tuhan tak dapat serta merta datang, tetapi melalui proses relasi intim yang dibangun dan terus-menerus disiram, dipelihara meski kadangkala ada dinamika jatuh bangun. Kedua, dalam situasi kesedihan, kesusahan, dan kesulitan, keluarga Marta dan Maria tetap ingat kepada Tuhan. Mereka pasrah dan dengan ketulusan hati mohon pertolongan Yesus. Kesetiaan Marta dan Maria, kesetiaan kitalah yang akan meluluhkan hati Yesus. Ia tetap datang ke rumah Marta dan menjenguk Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Soal waktu dan kehendak Allah di tengah-tengah penderitaan kita rupanya berbeda dengan apa yang kita ingini. Allah tetap menjawab doa kita, tentu saja seturut kebijaksanaan dan kasih-Nya. Ketiga, bagi kita yang beriman kepada Kristus, kematian itu bukanlah akhir yang menakutkan, tetapi justru sebaliknya. Peristiwa kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal, hidup bersama Bapa. Inilah inti iman kita dan kehadiran Yesus di dunia ini. Amin. Pace bene.